Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Queen Sela. Hari ini aku akan membahas sebuah topik yang berbau Gen Z. Pasti penonton semua tuh mau tahu kan apa yang dibahas. Ya udah, gak lama lagi aku akan bahas tentang gimana caranya kita menghindari malas dalam diri kita. Jujur ya guys ya, malas itu susah itu buat kita hindari, apalagi khususnya Gen Z kan, bener kan? Apalagi kalau udah kita tiduran, terus kita udah lihat scroll TikTok atau nonton series tuh bener-bener malesnya kayak ngestak kayak di situ aja, kayak aduh aku males banget nih aku buat ngelakuin produktif atau ngelakuin sesuatu yang harus aku lakuin nantinya gitu. Bener susah itu. Jujur aku mau cerita ya. Aku tuh pas di pondok tuh pas awal-awal kelas 10 ya, itu kayak semalas itu. Kayak dulu kan awal-awal kelas 10 tuh masih halakohnya masih ringan ya, kayak masih klasikal atau kayak benar-benar masih kita baca Quran bareng gitu. Klasikal tuh maksudnya kayak baca Quran bareng gitu guys. Terus benar-benar semalas tuh kayak apa sih, ngapain sih aku klasikal, nggak penting. Benar-benar dulu tuh kayak gitu. Soalnya dulu kan pas SMP tuh kan di rumah ya guys ya, terus tiba-tiba harus di pondok tuh kayak culture shock banget buat aku. Kayak aduh gimana ya caranya aku ngelawan ini. Terus abis itu dari situ aku belajar nih guys buat pelan-pelan bangkit dari malasku itu dengan cara kayak, masa kamu kayak gini terus sih, masa kamu nggak mau halakoh, masa kamu nggak mau sekolah gara-gara kamu tuh dulu di rumah terus kamu di pondok jadi kayak males kayak gini. Nah aku akan bagi-bagi tips nih kalian, apa yang aku lakuin selama di pondok buat kalian yang sedang malas gitu. Tipsnya adalah satu, dulu aku benar-benar ngelakuin hal-hal kecil. Contohnya nih, kayak misalnya nih di kamarku kan benar-benar satu orang tuh 10 orang ya dulu ya pas aku kelas 10. Itu tuh kan setiap kasur tuh per individu lah. Dulu itu benar-benar di dipanku tuh seberantakan itu. Terus aku kayak benar-benar lihat nih dipanku, kayak kok kotor banget sih dipanku. Ya udah deh, aku kecil-kecil hal kecil itu membuat aku kayak bersihin. Terus abis itu aku kayak ngerasa kok nanggung sih aku bersihin dipan doang. Ya udah aku bersihin lemari, terus aku bersihin kasurku dan bla 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 sampai dimana aku nyuci. Benar itu sampai selesai satu hari itu. Itu pas aku hari Minggu. Jujur itu kayak soalnya otak kalau misalnya ini kita ngelakuin 1-2 menit aja deh hal sesuatu, ngelakuin dengan cara kita 2 menit aja, itu benar kayak otak kita nanggung gitu buat kita kayak aduh aku mau ngelakuin ini deh langsung sekalian aja sih kayak gitu. Jadi tuh aku 2 menit itu langsung yaudah aku ngelakuin semuanya gitu guys. Tuh satu adalah lakuin hal kecil walaupun cuma 2 menit aja, itu benar penting banget gitu guys. Terus yang kedua adalah kasih schedule buat kalian kan, apalagi kalian yang mau kuliah nih, benar kuliah tuh pasti sepadat itu kan guys, kayak pasti belum lagi ada webinar, pasti kalau semester berapa tuh 2 atau 3 gitu kan seminar. Terus abis itu belum lagi ada kayak tugas, terus skripsi apalagi, itu sesibuk itu kan pasti. Maka dari itu, dari mulai sekarang kalian bikin schedule kayak rapi gitu, ditempel di depan kayak tembok gitu atau di kasur kalian itu, kayak schedule hari ini biar kalian tuh ngeliat terus jiwa malas kalian tuh berkurang gitu dengan lihat tulisan itu gitu. Biar kalian tuh tertata juga dengan schedule itu, kalian bisa kayak ngelakuin ini sudah checklist, terus udah selesai, terus abis itu waktu ini udah selesai, kayak benar beban dalam diri kita tuh juga berkurang gitu. Schedule itu manfaatnya gitu biar beban kita nggak numpuk gitu. Yang ketiga adalah cari public figure. Kayak contohnya nih, aku tuh punya public figure Maudy Ayunda. Maudy Ayunda tuh inspiratif banget bagi diriku ya. Dulu pas aku masih kelas 10 atau kelas 11, kayak kelas 11 sih, mulai kelas 11 itu aku benar-benar kayak loh kan public figure kan Maudy Ayunda, terus kamu kok males-malesan kayak gini? Kapan nih kamu kayak Maudy Ayunda? Kapan nih kamu mau kayak berprestasi kayak Maudy Ayunda?
masa kamu malas terus? Nah itu dengan cara ada public figure membuat diri kita kayak, oh mau dia aja bisa, masa aku nggak bisa sih? Mau dia bisa sukses, masa aku mesti kayak gini, males, kapan aku suksesnya? Kayak gitu caranya guys. Yang keempat itu adalah hindari sesuatu hal yang buat kamu males. Contohnya itu scroll TikTok habis itu, atau hal-hal yang buat kamu bener males, kayak tiba-tiba ketiduran. Atau ya ketiduran enggak sih, ketiduran tuh kan maklum ya guys ya, maaf kayak misalnya contohnya tiba-tiba ini sengaja tidur. Nah itu maksudku sengaja tidur tuh, ya itu benar-benar bikin males sih sebenarnya tidur ya. Itu kalian harus hindari, karena awal suatu hal yang kecil terus abis itu diri kalian males, pasti males terus gitu. Hindari rasa males atau hal kecil yang buat kalian males. Terus yang terakhir adalah cari atau berilah prinsip diri sendiri. Kayak, oh kamu lo mau kuliah di UGM, masa kamu gini terus, masa kamu stuck terus kamu nggak belajar, terus kamu bakal di sini terus, kayak kapan mau bangkit? Nah kayak gitu. Terus bisa jadi prinsipnya juga, orang tuamu lo nggak mampu buat bayar di situ banyak, apalagi di UGM dengan universitas yang wow gitu kan. Saya itu buat prinsip biar malasmu tuh terhindari gitu. Aku mau kasih pesan buat bagi anak-anak UTBK, semangat ya, kalian pasti bisa, aku percaya kalian mendapat skor yang memuaskan buat masuk PTN yang kalian suka. Semangat terus dari Kunsela. Oke, sekian dari aku. Maaf ya kalau aku belibet or kayak bener nggak buat kalian paham, maaf ya guys. Ini mungkin nggak pemula sih, kayak lanjutan YouTubeku yang kemarin-kemarin, karena aku kan nggak sering YouTube ya, jadi ya beginilah, maaf ya guys. Bye bye, stay tune terus di YouTube aku. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.